Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Embrio dimanapun kawan-kawan berada, ketemu lagi dengan saya Bang Jack. Hari ini kita akan membahas PPU, ya, pemahaman dan pengetahuan umum, juga pemahaman membaca dan menulis. TO yang ke-9, ya, TO yang ke-9. Dan kawan-kawan, sebelum kita mulai pembahasan ini, seperti biasa, sebelum kawan-kawan mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah melancarkan semua hal yang jadi urusan kita, dan mudah Allah ridhoi apa yang menjadi keinginan kita. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik kawan-kawan yang mungkin agak sedikit lupa, bisa diisi terlebih dahulu biar nanti agak mantap pembahasannya. Bagi mereka yang masih seger banget ingatannya dan mungkin menandai si jawaban-jawaban yang dulu diteokan, bisa langsung ikuti pembahasan. Baik, kita mulai dengan nomor 1. Gagasan utama dari teks tersebut adalah seperti biasa. Gagasan utama kawan-kawan dari teks paragraf 1 kalimat utamanya apa, paragraf kedua kalimat utamanya apa, paragraf ketiga kalimat utamanya apa, dan cari yang paling banyak muncul. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan lihat paragraf pertama ini ngomongin masalah si tanah, ya, gitu loh, tanah, terus si sistem primordial tadi, sistem tanah yang munculkan hak garap, ya. Hak garap, jadi ini adalah variatif yang paragraf pertama ini. Jadi si tanah ini, sistem ini, ya, sistem primordial bla itu kan, ya, itu ternyata memunculkan hak garap, gitu loh. Itu paragraf pertama. Jadi sistem primordial dengan kait feodal itu memunculkan hak garap, itu pertama. Yang kedua, ngomongin masalah kan utamanya itu ngomongin masalah kepemilikan tanah, ya, tentang si pandangan si Raffles tentang masalah kepemilikan tanah dan hak garap tanah, paragraf kedua. Paragraf ketiga ngomongin bahwa pandangan Raffles tentang masalah si tanah ini, itu kata dia melihat bahwa akhirnya si tanah ini terpusat, ya, terpusat. Jadi menurut si Raffles bahwa akhirnya si tanah itu harus dibagi-bagi dan tidak terpusat di satu tangan, ya, seperti itu. Jadi intinya ngomongin masalah tentang penggarapan tanah. Tadi kan ada hak garap tanah, terus kalau bisa tidak ada di satu tangan, harus ada dibagi-bagi, tidak terpusat, ya. Berarti gagasan utamanya ngomongin gitu. A. Tanah sebagai simbol kekuasaan, itu cuma di paragraf pertama. B. Persewaan adil Nusantara. Perasaan enggak masalah ngomongin sewa, ya, tapi lebih ke arah bahwa tanah itu harus begini, sistemnya harus begini, gitu loh. Apalagi si Raffles kayak gitu. Cek hak garap tanah, mungkin karena tadi hampir disinggung tentang hak menggarap tanah ini ada sekitar 3 kali. Tanah apanage itu tanah yang tanah yang hak penggarapannya diberikan pada seseorang, gitu loh. Seperti itulah kalau tidak salah. Hubungan antara raja dan petani enggak juga. Berarti jelas jawabannya adalah gagasan utama tentang adalah hak garap tanah. Hak untuk menggarap tanah. Ini membicarakan gagasannya hak untuk menggarap tanah. Dan jawabannya adalah C. Nomor 2. Berdasarkan bacaan tersebut, hubungan antara paragraf 2 dan paragraf 3 adalah paragraf 2 dan paragraf 3. Paragraf 2 ini kan membicarakan bahwa si Raffles punya pandangan. Nah, dalam paragraf Raffles, raja berkuasa, gitu loh. Berkuasa mutlak beri tanah kepada orang yang menerima belangsungannya dengan pertimbangan perkenannya. Namun Raffles menyinggung juga tentang pembayaran pejabat negara dan pemberian tanah sebagai gajinya, gitu loh. Dengan pandangannya tampak bahwa tanah itu pada akhirnya dibagi-bagi dan tidak terpusat di satu tangan, gitu kata Raffles. Dijelaskan agar bangsawan prima tidak menggarap sendiri. Jadi ini menjelaskan tentang pandangan si Raffles. Yang pandangan Raffles ini dibahas juga di paragraf kedua sedikit. Rinciannya ada di paragraf ketiga. Sehingga jelas, ya, berarti paragraf ketiga ini mengandung penjelasan paragraf kedua. Jawabannya berarti adalah D.
bukan akibat, bukan sebab. Lihat ya paragraf kedua tadi. Paragraf kedua ngomongin pandangan Herakles, cuma baru setengah. Nah, penjelasannya lagi itu ada paragraf ketiga. 3. Berdasarkan teks tersebut, pembaca menyimpulkan bahwa istilah lungguh mengacu kepada lungguh itu tadi ya, lungguh itu kayak apa nage ya, saya membacanya gimana nih? Apa nage. Nah, yang paling pasti itu adalah hak garap. Jadi hak yang diberikan pada pejabat atau pemimpin untuk menggarap sebuah tanah. Jadi di sini jelas istilah lungguh itu pada hak garap tanah. A jawabannya. 4. Istilah perkenan dalam teks tersebut dapat diartikan jelas ya perkenan, mudah-mudahan diperkenankan berarti izin atau persetujuan. Jawabannya adalah A. Waduh, enak banget ini ya. Nomor 5. Apa simpulan isi tersebut? Kawan-kawan, simpulan pun kita lihat apa gagasan utamanya, paragraf pertama, gitulah intinya. Terus cari intisarinya apa sih gitu loh dari setiap gagasan-gagasan utama dari setiap paragraf. Kita lihat paragraf pertama kan membicarakan bahwa si Indonesia ini menempati peringkat 6 penyumbang emisi karbon dunia, gitu kan ya. Dijelaskan seperti itu bahwa artinya si Indonesia emisinya lumayan gede terhadap dunia ini. Terus tambah lagi di paragraf kedua menjelaskan tentang si upaya konservasinya. Jadi jelasin, ayo dong selamatin lah gitu upaya konservasinya. Apalagi di kalimat terakhir kawan-kawan lihat insentif diberikan kepada yang mampu menjaga hutan alam yang tersisa. Berarti ini upaya untuk menyelamatkan hutannya, gitu kan ya. Baik, simpulannya A. Menyelamatkan hutan merupakan pokok masalah utama untuk mengurangi emisi karbon Indonesia. Mungkin tadi kan paragraf pertama ngomongin masalah hutannya, paragraf pertama ngomongin masalah emisi yang dihasilkan oleh Indonesianya, paragraf kedua ngomongin masalah si hutannya. Jadi mungkin si A mungkin nih sebagai simpulan. Lanjut B. Pendekatan intensif dan konservasi hutan Indonesia menjawab semua permasalahan yang ada. Enggak juga, permasalahannya kalau insentif ini diberikan ya untuk permasalahan hutan, bukan semua permasalahan yang ada. B jelas salah. C. Sektor pertanian dan kehutanan harus efektif untuk mengurangi pemanasan global. Sektor pertanian dan kehutanan harus efektif untuk mengurangi pemanasan global. Di sini apakah ada ngomongin sektor pertanian dan kehutanan? Pertaniannya ada, kehutanan jelas. Ada ngomongin hutan. Adakah ngomongin pertanian di sini? Tidak ada ngomongin pertanian. Paragraf kedua, paragraf pertama juga tidak ada ngomongin pertanian. Berarti jelas ya. Yang si cek salah. D. Skema RRD sangat menjadikan untuk digunakan oleh pemerintah Indonesia. Iya sih ada di bacaan, tapi itu bukan merupakan sebuah kesimpulan. Karena itu hanya dijelaskan di paragraf kedua saja. Paragraf pertamanya tidak. Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan bangsa asing untuk mereduksi deforestasi. Itu juga bukan sebuah kesimpulan. Itu malah hanya ada di dengan bangsa asing. Malah tidak ada ya. Menjelas jawabannya adalah paragraf pertama ngomongin masalah emisinya. Ya, bahwa Indonesia menyumbang emisi. Paragraf kedua ngomongin masalah hutan. Ya, hutan yang dia sebagai media untuk mengurangi si emisi ini. Oke, sehingga jelas jawabannya adalah harus berhubungan dengan paragraf itu. A yang ada. Menyelamatkan hutan merupakan pokok masalah utama. Itu ada di paragraf kedua untuk mengurangi emisi karbon Indonesia. Itu ada di paragraf pertama. 6. Penulisan teks tersebut bertujuan memaparkan perbandingan jumlah emisi gas CO2. Kawan-kawan lihat baik-baik di paragraf ini ya. Paragraf ini secara sekilas kalian bisa lihat bahwa ini adalah eksposisi, ya kan? Menjelaskan ya, atau memberikan informasi. Berarti A jelas salah karena perbandingannya di sini. Justru dijelaskan bahwa Indonesia itu kayak gini.
harusnya seperti ini. Jadi paragraf pertama ini ngomongin lebih memberikan dampak eksposisi. Yang terakhir itu ada argumentasi, ngajak dan segala macam lah ya. Tapi secara keseluruhan ini adalah eksposisi. Mencari solusi enggak juga. B. Menjelaskan masalah sosial yang perlu diambil dalam deforestasi dan emisi. Kawan-kawan, masalah dan solusi ya kan, kalau solusi udah digunakan ya, ini belum digunakan, ini masih nasihat gitu ya, masih pemberian saran-saran. Jadi bukan dan yang dibahas di sini lebih ke arah hubungannya si emisi, bukan deforestasinya. D. Memberikan informasi pada baca menjelaskan masalah lingkungan. Ini terlalu umum. E. Memberikan informasi mengenai emisi Indonesia dan upaya penelitian dilakukan. Nah ini mungkin karena kan di paragraf pertama ngomong masalah emisinya. Jadi ya ini menjelaskan tentang masalah Indonesia itu penyumbang emisi, penulis itu. Dan yang kedua ngomongin tentang ada berbagai solusi konservasi untuk upaya penyelamatan. Ya, jadi jawabannya adalah E. Kalau satunya ada, kalau keduanya ada. Itu ya. 7. Apa judul yang tepat untuk teks tersebut? Kita lihat ya, Anda ngomongin emisi. Tadi emisi berarti yang tidak ada emisinya jelas salah. E salah, D salah. Ya, tinggal A, B, C. A. Indonesia peringkat ke-6 penyumbang emisi karbon dunia. Mungkin karena yang paling pertama ada ya. B. Indonesia menduduki peringkat pertama penyumbang emisi karbon di Asia. Apakah ada ngomongin pertama di Asia? Tidak dijelaskan untuk bacaan ya, tidak dijelaskan. Yang paling pasti dia penyumbang nomor 6 di dunia. Lanjut yang cek nih ya, berarti B salah. Hutan Indonesia berpengaruh pada emisi karbon dunia. Kawan-kawan, gitu loh. Ini pengaruh atau tidaknya untuk judul ini lebih terlalu spesifik, gitu. Judul itu harus menarik. Dan yang paling menarik dan itu kebetulan juga kalimat utama adalah yang A. Indonesia peringkat ke-6 penyumbang emisi karbon dunia. 8. Fakta yang sesuai dengan tabel di atas adalah faktanya nih. Kawasan Eropa memiliki emisi terbesar dunia. Betulkah Eropa? Uni Eropa 4,3 miliar, Cina 10,26 miliar. Jelas salah ya. Amerika Serikat memiliki emisi 2 kali lipat dari Rusia. Amerika Serikat itu 6,2 miliar. Rusia 2,2. Jelas salah ya. Bukan 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat. Di Amerika itu jelas. B salah. C. Negara berkembang mayoritas dalam 10 peringkat teratas penghasil emisi. Negara berkembang itu mayoritas dalam 10 peringkat teratas penghasil emisi. Negara berkembang, kita lihat negara berkembang. Cina maju, Serikat maju, Uni Eropa dianggap maju. Enggak, kebanyakan justru yang maju, yang menghasil emisi itu. Negara industri cenderung memiliki emisi yang tinggi. Industri ya kebanyakan ya, Cina industri, Uni Eropa ya kemungkinan industri juga. Yang paling India industri, Jepang industri, Jerman industri. Ya kemungkinan tadi ya, kemungkinan adalah betul. Secara keseluruhan negara industri cenderung berarti tidak semua memiliki emisi yang tinggi. Jepang berada di peringkat ke-5. Jepang berada di peringkat ke-5. Yang pertama itu Cina. Yang kedua Amerika 6. Yang kedua Amerika 6. Yang ketiga Uni Eropa. Oh, ini udah menurut nih. Ya kalau misalnya udah menurut berarti Jepang itu yang ke-8 bukan yang ke-5. Jelas ya? Berarti jawabannya adalah D. Negara industri cenderung memiliki emisi yang tinggi. Oke, lanjut ke nomor 9 kawan-kawan. Nomor 9 bacanya udah berbeda lagi. Hubungan isi antara paragraf yang tepat adalah. Ini paragraf pertama ini kan membicarakan tentang si anggota DPR ya, tentang
si anggota DPR-nya. Jadi lebih dari 90% anggota DPR RI periode 2009-2015 yang saat ini duduk di kursi parlemen maju lagi di pileg 2012. Jadi fenomena si anggota DPR yang sebelumnya dia mencalonkan diri lagi gitu loh. Oke, terus dijelaskan bahwa mereka nggak peduli nih kayak gini gitu ya. Nah, paragraf kedua ini penjelasan dari para dianggap para pakar lah ya, para pakar, contohnya Roy Salam, dia ngomongin ini gitu ya. Terus si direktur advokasi dan studi hukum menjelaskan juga begini. Berarti intinya adalah paragraf kedua ini merupakan penjelas dari paragraf ke-1. Tadi paragraf ke-1 ngomongin masalah si fenomena DPR yang dia mencalonkan diri lagi padahal banyak salah, itu dijelaskan nih di paragraf kedua oleh pernyataan si para pakar tadi, para peneliti tadi, ada Roy Salam sama si Ronald Ropi Andri gitu loh. Rincian berarti mungkin ya, karena bisa jadi penjelasan, solusi enggak, akibat enggak, pembanding enggak, pemaparan. Nah, perbedaan antara pemaparan dan rincian. Pemaparan dan rincian. Kawan-kawan, kalau rincian itu berarti biasanya adalah secara lebih spesifik. Kita lihat paragraf kedua apakah lebih spesifik atau tidak. Paragraf kedua malah dia tidak maksudnya tidak spesifik atau tidak ya. Peneliti Indonesia mengatakan kalau nggak sini masalah jabatan mengharapkan mereka mampu menjalankan fungsi pengawasan penganggaran dan dengan baik, namun nyatanya DPR tidak berprestasi. Fungsi pengawasan penganggaran bagi legasi gagal dijalankan. Oke. Direktur advokasi pusat studi hukum bermasalah sehingga banyak buku yang diuji materi dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Kalau melihat sih di sini kalau rincian sih iya, kalau berarti terusan ya. Kalau terusan berarti ya bisa dianggap sebagai rincian, dan ini kebetulan juga emang agak lebih spesifik gitu loh. Lebih spesifik tentang anggaran dan sebagainya macamnya, sehingga cenderung jawaban pada A, bukan pemaparan. Kalau pemaparan biasanya awalnya definisi. Nah, ke bawahnya ada penjelasan baru. Kalau ini bukan definisi, ini adalah sebuah fenomena yang para pertamanya jelasin fenomena, para kedua menjelaskan lebih detail gitu loh. Apa-apa saja sih masalah dalam fenomena yang terjadi gitu loh, sehingga jelas itu perincian bukan pemaparan. Kalau pemaparan tadi biasanya dia awalnya ada definisi lalu dipaparkan, itu pemaparan. Lanjut nomor 10. Suntingan manakah yang tepat untuk kalimat 1 paragraf ke-1? Oke, kita lihat. Lebih dari 90% anggota DPR RI periode 2019 saat ini duduk di kursi parlemen maju ya. Kalau lihat diksi kata, untuk maju itu agak kurang tepat, harusnya mencalonkan diri, bukan maju. B. Lebih dari 90% anggota DPR RI periode 2019 saat ini duduk di kursi parlemen mencalonkan dirinya lagi di pileg 2014. Mencalonkan mencalonkan bisa. C. Lebih dari 90% anggota DPR RI sama dengan B, bedanya ada di mencalonkan tidak pakai dirinya lagi. Nah, hemat saya yang C itu salah. Kenapa? Kalau mencalonkan berarti ada dicalonkan, harus ada mencalonkan apa gitu, bukan mencalonkan lagi. Kalau mencalonkan lagi berarti yang dicalonkan isi lagi ya, jadi C salah. Karena mencalonkan itu kan aktif transitif, butuh objek, harus ada objeknya dong gitu loh. Kalau B ada mencalonkan dirinya, siapa yang dicalonkan? Dirinya. Bagaimana dirinya? Mencalonkan. Siapa yang mencalonkan? Dirinya. Bagaimana dirinya? Mencalonkan. Jelas ya. Harus ada objek, harus ada objeknya. Mencalonkan dirinya jadi objek, sementara yang C mencalonkan itu tidak ada urusannya. Oke. Yang D, lebih dari 90% anggota DPR RI periode 2019 saat ini duduk di kursi parlemen saat ini duduk di kursi parlemen melaju. Kalau melaju itu buat mobil, melaju kencang ya kan. D jelas salah. Lebih dari 90% anggota DPR RI periode 2019 saat ini duduk di kursi parlemen mengajukan lagi. Enggak, kalau mengajukan jelas, kalau mengajukan salah. Kalau mengajukan itu berarti dia bikin proposal dan segala macam. Jelas salah. Coba lah B, mencalonkan dirinya. Ya, yang C salahnya karena tidak ada objeknya, sementara mencalonkan adalah aktif transitif, butuh objek. Sementara C tidak ada. Berarti B jawabannya. 11. Pernyataan manakah yang menyesuaikan dengan tabel tersebut? Nah,
Oh. Kinerja DPR paling bergairah terjadi pada tahun 2011 dan 2010. Kinerja DPR paling bergairah 2011-2010 paling bergairah. Target UI-nya 70, selesainya 8. 2011 93, 18 itu 2011 sih 19% memang paling gede, tapi sialnya 2010-nya itu cuma 11%. Ya, jadi jelas berarti salah. Kinerja DPR cenderung rendah di tahun 2009 dan 2014. 2009 11 tadi ya. 2014 8. Tapi tadi 2010 sih rendah, cuma lebih rendah 2013 adalah 10%. Jadi tidak lebih rendah 2009-nya. Berarti B salah. 2014 memang terendah, tapi 2009 masih ada lebih rendah lagi, yaitu tahun 2013. Baik, lanjut. Kinerja DPR cenderung jauh dari target setiap tahunnya. Kalau kita lihat setiap tahunnya memang paling tinggi 19%. Tidak seperempatnya ya. Jangan setengah lah, seperempatnya aja enggak. 19%. Kalau dianggap cenderung jauh dari target memang benar jauh. Oke, tidak setengah-setengahnya acan gitulah. C mungkin. D, standar penyelesaian target RUU cenderung naik pada setiap tahunnya. Apakah betul naik? Enggak. 11, 19 turun lagi, naiklah. Turun ya. Naik turun. Jadi jelas jawabannya salah. D, standar penyelesaian target RUU cenderung menurun pada setiap tahunnya. Bang menurun enggak juga, ada yang naik kan dari 11 ke 19, dari 2010 ke 2011 naik. Oke, jadi salah. Jawabannya C. 12. Apakah kesimpulan dari teks tersebut? Rapor kinerja DPR menggambarkan kegagalan fungsinya sebagai lembaga legislatif negara selama 5 tahun jabatan. Mungkin ya, itu ya gagal lah. Ya, fungsi legislatifnya gagal. Mungkin kesimpulannya gitu, karena tadi target tidak tercapai, kebanyakan bolos, segala macam, itu menggambarkan kegagalan fungsinya. A mungkin. B, rapor kinerja DPR menggambarkan rekam jejak sebagai lembaga legislatif negara selama 5 tahun jabatan. Menggambarkan rekam jejak sebagai lembaga legislatif. Ya justru gagal, bukan menggambarkan jejaknya lagi gitu loh. Gagal. Tidak hanya menggambarkan jejaknya doang, tapi juga menggambarkan kegagalan gitu sebagai lembaga legislatif. B salah. C, DPR sebagai lembaga legislatif negara gagal menjalankan fungsinya selama 5 tahun jabatan. DPR sebagai lembaga legislatif negara gagal menjalankan fungsinya selama 5 tahun jauh. Kalau gagal banget sih enggak, ada beberapa, cuma memang menggambarkan kegagalan fungsi ya. Beda loh, menggambarkan kegagalan fungsi sebagai lembaga sama gagal. Ya, sama gagal sebagai lembaga gitu loh. Jadi kalau misalkan menggambarkan kegagalan mah kayak ada sih tapi gagal lah. Kalau yang C mah gagal banget gitu ya. Jelas. Ini masalahnya si rapor, tadi rapor ya, ada rapornya. Kalau yang C ada rapornya juga. D, DPR sebagai lembaga legislatif negara gagal mencapai target kinerja selama 5 tahun jabatan. Gagal sih, tapi di sini memang kesimpulannya ada ngomongin rapornya juga, berdasarkan rapornya. Kalau yang C sama D soal itu jazz tanpa data. Kalau yang A ada datanya. Kesimpulan pakai data. Selama 5 tahun jabatan DPR selama 5 tahun jabatan DPR tidak menunjukkan mampu menjalankan fungsi pengawasan pelanggaran legislasi dengan baik. 5 tahun ini jangan-jangan bukan mampu atau tidak, tapi mau atau tidak gitu ya. Yang paling pasti di sini kan dijelaskan kesimpulan di teks ya, dijelaskannya berdasarkan rapor kinerjanya. Kalau yang si C, D, E ini tidak berdasarkan rapor kinerja, ini adalah penghukuman gitu loh. Apa yang dilihat ya tadi kayak jangan-jangan bukan nggak mampu, tapi memang tidak mau gitu loh. Beda kan? Ada orang yang tidak mampu. Kalau tidak mampu dia emang nggak mampu. Contoh, saya nggak bisa naik motor karena emang nggak pernah belajar motor.
gitu loh. Sehingga dia bilang saya nggak mau bawa motor karena emang dia nggak bisa. Ada orang yang nggak mau bawa motor malah dia bisa pakai motor. Nah itu di E ya. Sehingga kalau yang E kita menyamaratakan mereka tidak mampu, ya nggak tahu gitu loh. Kalau yang itu menyamaratakan semua anggota DPR tidak mampu. Padahal mungkin aja ada yang mampu, memang tidak mau. Sehingga jawabnya salah, gitu ya. C, D, E itu semuanya tanpa bukan berdasarkan rapor kinerja DPR. Sementara di teks itu menjelaskan tentang rapor kinerja DPR. 12 dijawabnya adalah A. Oke. 1. Kita itu tadi si PPU kita udah selesai ya, 12 nomor saja untuk PPU. Kita lanjut kepada pemahaman bacaan dan menulis. Oke. 1. Judul yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, kita lihat, ingat judul yang tepat itu berarti lihat dulu si gagasan utamanya. Kebetulan ini cuma satu paragraf kawan-kawan. Gagasan utamanya adalah komunitas pengguna Toyota Innova yang tergabung dalam Innova Community Ajang Kopdar Sumatera Palu, ya. Di situ intinya ngomongin masalah tentang kopdarnya si komunitas Innova. Kawan-kawan, di sini harus ada komunitas Innova-Innovanya. Yang A ada, B ada, C ada, D ada, E ada. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kawan-kawan, komunitas Innova ini kira-kira ngomongin apa sih? Di sini ada pada kalimat kedua, mengonsultasikan seluruh kegiatan sekitar Sungai Musi. Ya, jadi ada hubungannya dengan Sungai Musi. Berarti jelas jawabannya adalah B. Komunitas Innova peduli Sungai Musi. Oke, nomor 2. Kata berimuhan tempat melengkapi bagian rumpang pada kalimat 1 adalah yang tergabung dalam Innova Community, itu kalimat 1 ya. Community titik-titik ajang kopdar. Di sini jelas satu, mengadakan atau menyelenggarakan. Jelas ya, berarti jawabannya E, menyelenggarakan ajang kopdar. Tadi bisa mengadakan atau menyelenggarakan, tapi mengadakan tidak ada, yang ada adalah menyelenggarakan. 3. Kata depan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 5 adalah kalimat 5. Selama perjalanan konvoi titik tujuan, selama perjalanan konvoi. Di sini ada di tujuan, salah ya, ke tujuan. Mungkin dari tujuan salah, kalau tujuan pasti ke lah, ke tujuan, jelas jawabannya adalah C. 4. Kata depan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 9. Kalimat 9. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, acara ini juga melakukan pelepasan 4.000 bibit ikan belida yang dibawa khusus titik Sukabumi. Yang dibawa khusus ke Sukabumi enggak ya, karena ini di Musi nih. Berarti maksudnya dari kan? Dari Sukabumi, Jawa Barat. Mana dari? Ya, jawabannya adalah B. 5. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 11 adalah kalimat 11. Kegiatan yang beragam ini sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian kami di Innova Community pada lingkungan, boleh, tapi pada tidak ada, terhadap lingkungan, jelas ya. Jawabannya adalah 5A. 6. Kata depan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 13 adalah 13, kawan-kawan. Acara ditutup. Titik-titik melanjutkan, acara ditutup dengan, kemungkinan nih, acara ditutup dengan melanjutkan program operasi, atau di acara ditutup adalah iya dengan. Cek jawabannya ya, dengan. Jelas. 7. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi rumpang kalimat 1. Kalimat 1. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 1. Kalimat 1-nya mana nih? Terusnya kalimat 2 tuh. Sorry kawan-kawan, itu harusnya pada kalimat 2, bukan pada kalimat 1 ya. Harusnya di situ adalah selain menangkap 2 begal, polisi juga berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor. Jadi jawabannya adalah selain, itu yang paling tepat. Karena silakan polisi yang lain dimasukkan, pasti nggak enak. Oke. 8. Kata berimbuhan pada kalimat 6. Kalimat ke-6. Kapolres Perisandi Sitepu yang didampingi kepala sub bagian humas itu titik kronologis dilakukan enggak, dikatakan enggak jelas, mengatakan kronologis kasus curah tersebut dimulai
Ya, itu berarti mengatakan merahasiakan, nggak mungkin dijelaskan dimulai apa-apanya ya. Jelas mengatakan, tinggal masukin saja lah yang enaknya mana. 9 rumpang pada kalimat 7. 9 kalimat 7 kalimat 7. Saat korban berhenti sendirian, datang dua pelaku yaitu MW dan DP. Keduanya keadaan adik menghampiri Muhammad Permana, menawarkan jasa dengan mendorong sepeda motornya titik mencari bensin untuk kemungkinannya untuk mencari bensin. Iya, jelas ada untuk mencari bensin. 10. Kata berimuh yang tepat untuk kalimat nomor 8. Namun di tengah perjalanan bukan mencari Namun dalam perjalanan bukannya mencari tempat penjual bensin, kedua pelaku justru, di sini justru ya membegal atau mencuri ya. Membelokkan ternyata di sini. Menembakkan nggak mungkin, masa menembakkan sepeda motor, membanting nggak mungkin, just membelokkan sepeda motor ya, justru membelok sepeda motor milik korban ke jalan sepi ya. Ada, saya kesannya tadi belum baca, kalau gitu jelas membelokkan bukan membegal ya. Membelokkan sepeda motor milik korban ke jalan sepi, jelas. Jawabnya adalah E. Kata berimuh yang tepat melengkapi pada kalimat 11. Kalimat 11. Selain merampas telepon, seluler dan sepeda motor milik korban, kata dia, penjahat itu titik meroyok juga, yang jelas. Yang itu juga meroyok, ada nggak? Iya, ada kawan-kawan, juga mengeroyok. 12. Kata berimuhan pada kalimat 14. Yang masukin aja ya, 14 mah. mengatakan aksi kejahatan yang ia lakukan didorong, bisa, atau karena, bisa didorong atau karena faktor kebutuhan, didorong faktor kebutuhan, bisa. Ada juga karena, jelas juga lah karena. D. 13 kata idealisme dalam bermusik ya. Kita lihat apa perlu diperbaharui. Jelas idealisme tidak ada, harusnya idealisme ya. Jadi jawabnya D. Lanjut 14 itu lihat penulisan energi. Penulisan energi itu sudah benar kawan-kawan, tidak perlu diperbaiki ya, tidak perlu diperbaiki. Cuman di sini juga ada energi. Ini energi miring nggak sih? Oh tidak, harusnya tidak dimiringkan ya, karena energi bukan kalimat bukan kata asing, jadi tidak perlu dimiringkan, berarti tidak perlu diperbaiki ya. Itu TO 9 ya. 15 Jeff Cimenti itu nama berarti ya. Michael Hart, Bill Gersman, Otel Burbage, dan Jeff Cimenti itu harusnya Cimentinya C-nya gede dan tidak perlu dimiringkan. Cimentinya harusnya gede. Jeff Cimenti. Berarti jawabannya adalah B, tidak perlu dimiringkan. Jeff Cimenti. Oke, 15B. 16 atau menjadi panduan moral. Sebagai pencari kebenaran yang memiliki pemikiran atau menjadi panduan moral, Kalau atau salah satu, kalian di sini berbeda atau tidak panduan moralnya? Menyampaikan ambisi Mayer juga ingin mengembalikan peran penyanyi penulis lagu sebagai pencari kebenaran yang memiliki pemikiran dan menjadi panduan moral, harus pakai dan. Kalau atau salah satunya, sebenarnya dua-duanya baik dan berbeda ya, berbeda nih, nggak setara. Memimpin pemikiran dan panduan moral itu berbeda, sehingga harusnya dua-duanya dong diambil. Oke, jadi bukan pakai atau, di sini pakai dan. Jawabannya adalah E berarti. Lanjut 17. Penyanyi penulis lagu pertama. Penyanyi penulis lagu. Dibutuhkan penyanyi penulis lagu, maksudnya penyanyi sekaligus di sini ya. Penyanyi penulis. Penyanyi koma enggak. Di sini betul harusnya tidak perlu diubah. Karena kalau diubah dengan E itu salah satunya. Kalau D kapital semuanya. Ya, B kalau pakai koma justru jadi salah. Maksud di sini kan penyanyi sekaligus penulis, itu boleh pakai tanda hubung. Oke, sehingga tidak perlu diubah nomor 17 itu. 18. Pertama,
Pertama, media sosial dan polarisator politik. Polarisator politik orangnya, kalau di sini bukan orangnya ya, harusnya polarisasi politik. Ada nggak di sini polarisasi? Ada, cek jawabannya. Polarisasi, dan polarisasinya harusnya emang tidak kapital, berarti B polarisasi juga, cuma salah. B mah P-nya kapital. Jadi jawabannya adalah C. 19 karya musik adalah kerajinan tangan. Sebentar. Pertama, media sosial dan polarisator politik, polarisasi ya, muncul sakit dan kesedihan yang luar biasa. Kedua, musik telah menjadi wow. Ini dalam tanda kutip, dalam tanda kurung karya musik itu tanda kurung harusnya. Kawan-kawan jawabannya adalah D. Bang, kalau misalkan yang kayak gini, ini penulisannya kapan? Ini itu berlaku kalau di sini sudah ada tanda kurung. Ini tanda kurung nih, kita bisa tanda kurung nih. Ini tanda kurung, ini baru boleh pakai tanda seperti ini. Bisa ada kalimat di sini udah tanda kurung, dia bla 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 bla, ada lagi nih penjelasan di sini. Ya, itu boleh pakai tanda seperti ini. Jadi kalau dalam tanda kurung, ya itu boleh pakai tanda apa itu ya, kurungnya, namanya apa saya lupa lagi. Kurung siku-siku, kurung kayak gitu lah pokoknya. Harusnya tanda kurung biasa itu karya musiknya. Itu boleh ada kalau sudah dalam tanda kurung lagi. Jadi D jawabannya. 20 itu berulang-ulang. Berulang-ulang ada kerajinan tangan, itu yang mungkin Anda mendengar sesuatu berulang-ulang, alih-alih mendengar satu kali ucap Mayer. Berulang-ulang itu tidak perlu diubah, karena kalau berulang salah, berulang-ulang salah, berulangan salah, berulangan mah ulangan, saling berulang juga salah. Jadi tidak perlu diubah jawabannya. Oke. Baik kawan-kawan, akhirnya selesai sudah untuk pembahasan di PPQ dan pengetahuan baca nulis di TO yang ke-9 ini. Semoga kawan-kawan bisa mencernanya, dan kalau ada suatu hal bisa silakan tanyakan lewat WhatsApp atau line. Oke. Baik kawan-kawan, sebelum kita akhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan Allah ridhoi semua apa yang kita inginkan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi dengan saya JK Gebra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.